Hai semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tas rajut yang simple dan mudah untuk teman-teman pemula. Untuk project ini saya menggunakan benang polyester merek Politik, atau jika teman-teman menggunakan benang polycherry nanti bisa di double ya playnya, atau dirajut 2 helai benang sekaligus. Nah, untuk benang ini bisa menggunakan hakpen nomor 5 ya. Pembelian benang dan perlengkapan merajut lainnya silahkan teman-teman cek linknya di bagian deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama buat slip knot. Selanjutnya buat rantai atau chain sebanyak 48 kali. Tas ini kelipatan dari 8 rantai. Jadi jika teman-teman ingin membuat ukuran lebih besar, nanti 54 ditambah 8 ditambah 8 dan seterusnya. Oke, langsung saja ini kita buat bagian pondasinya dulu ya. Skip 2 lubang rantai, kita kosongkan. Kita akan membuat double crochet sebanyak 4 kali di lubang rantai yang ketiga. Jadi 4 double crochet di lubang yang sama ya, yaitu di lubang rantai yang ketiga. Lanjut di masing-masing lubang rantai isi dengan 1 DC sebanyak 44 kali hingga ke bagian ujung. Nanti sisakan 1 lubang rantai yang terakhir. Di lubang rantai yang terakhir isi dengan DC sebanyak 6 kali di lubang yang sama. Lanjut memutar di masing-masing lubang isi dengan 1 DC sebanyak 44 kali. Dan di lubang yang sama dengan 4 DC di awal putaran tadi kita isi 1 DC lagi ya. Terakhir slip stitch di rantai ketiga. 1 2 3. Oke, di sini ya buat slip stitch. Nah, untuk bagian pondasinya selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian motif. Langsung saja di lubang berikutnya buat 1 SC dan 2 rantai. Nah, ini dihitung sebagai 1 DC ya. Selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan 1 DC sebanyak 2 kali. Jadi di sini jumlahnya ada 3 DC. Sekarang kita lanjutkan skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita akan membuat motif V. 1 2 kita kosongkan, di lubang ketiga buat
2 DC, 1, 2. Kemudian buat satu rantai dan 2 DC di lubang yang sama. Jadi polanya adalah 2 DC, satu rantai, dan 2 DC di lubang yang sama. Oke, lanjut skip 2 lubang. Di lubang ketiga 1 2 3. Oke, di sini kita buat lagi masing-masing lubang 1 DC sebanyak 3 kali. 1, lubang berikutnya 2, lubang berikutnya 3 DC. Jadi masing-masing lubang kita isi dengan 1 ya. Selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja seperti ini polanya. Skip 2 lubang, 1, 2. Di lubang ketiga buat lagi motif V dengan membuat 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC di lubang yang sama. Lanjut skip 2 lubang. Di lubang ketiga buat 1 DC, lubang berikutnya 1 DC, lubang berikutnya 1 DC. Jadi ada 3 DC ya, masing-masing lubang diisi dengan 1. Buat dengan pola yang sama hingga ke akhir putaran. Pola yang sama seperti ini. Oke, ini saya sudah di akhir putaran, hasilnya seperti ini. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi ya. Lanjut putaran kedua. Untuk putaran kedua ini polanya sama seperti putaran pertama ya. Awali dengan membuat 3 rantai. Lubang berikutnya 1 double crochet. Lubang berikutnya 1 double crochet. Jadi jumlahnya ada 3 double crochet ya. Kita akan membuat lagi motif V, tepatnya di tengah. Ini kita skip dulu 2 lubang. Kemudian di lubang bagian tengah motif V ini kita akan membuat lagi dengan pola yang sama seperti ini, yaitu 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC di lubang yang sama. Lanjut lagi skip 2 lubang. 1 2 kita kosongkan, kemudian kita akan membuat lagi 3 DC. Di masing-masing lubang isi dengan 1 ya. Jadi pastikan 3 DC ini sejajar dengan 3 DC pada putaran sebelumnya. Oke, sejajar seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan lagi buat motif V hingga ke akhir putaran ya dengan pola yang sama. Sini kita buat 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC di lubang yang sama.
Selanjutnya skip 2 lubang, di lubang ketiga isi dengan 1 DC, lubang berikutnya 1 DC, lubang berikutnya 1 DC. Jadi ada 3 DC sejajar dengan 3 DC pada putaran sebelumnya. Oke, selesaikan dengan pola yang sama seperti ini hingga putaran ke-17. Nah, ini saya sudah di putaran ke-17. Selanjutnya kita akan membuat 3 kali putaran lagi ya. Awali dengan membuat 3 rantai, lalu di masing-masing lubang isi dengan 1 double crochet. Pastikan dalam satu motif ini terdapat 8 DC ya teman-teman. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Lanjut putaran berikutnya, awali dengan membuat 3 rantai, lalu di masing-masing lubang isi dengan 1 DC. Buat sebanyak 2 kali putaran lagi ya. Jadi jumlah totalnya ada 20 putaran. Ini saya sudah di putaran ke-20, terakhir slip stitch di rantai ketiga. Buat 1 rantai, lalu gunting benang. Untuk sisa benangnya dirapi-rapikan ke bagian dalam ya. Jadi untuk motif DC-nya ada 3 putaran. Sekarang saya akan lanjut buat handle. Untuk handle-nya di sini cuman SC bolak-balik ya. Awali dengan membuat slip knot. Kemudian buat 6 rantai. Di masing-masing lubang rantai isi dengan 1 single crochet sebanyak 5 kali. Baris pertama selesai, lanjut baris kedua dan seterusnya diawali dengan membuat 1 rantai, lalu balik dan di masing-masing lubang isi dengan 1 SC sebanyak 5 kali. Lanjut baris ketiga, awali dengan membuat 1 rantai, lalu balik di masing-masing lubang isi dengan 1 SC sebanyak 5 kali. Oke, selesaikan dengan pola yang sama seperti ini hingga ke baris 64. Buat sebanyak 2 buah ya handle seperti ini dengan pola dan panjang yang sama. Sekarang kita akan menjahit ke bagian tas, ke depan dan belakang. Untuk cara menjahitnya ini saya menggunakan jarum tapestry ya. Masukkan handle ke bagian dalam tas lalu kita jahit. Pastikan posisinya itu sejajar antara handle yang bagian belakang dan bagian depan.
Oke, selanjutnya saya akan membuat tali serut. Untuk tali serutnya ini cukup membuat rantai saja ya, sebanyak 135, atau nanti panjangnya disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman ya. Tarik benang agak panjang lalu gunting. Buat sebanyak 2 buah ya untuk tali serutnya dengan membuat rantai sebanyak 135 kali. Selesai, selanjutnya kita akan memasang ke bagian kiri dan kanan tas. Kita masukkan dulu untuk satu lubang tali serutnya dari bagian kanan tas. Jadi ini kita masuk ke lubang di bagian motif ya teman-teman, di putaran ke-17-nya. Masuk tali serutnya di selang-seling bagian luar dan dalam. Masukkan tali serutnya hingga ke 1 kali putaran tas sampai ke bagian ujung ya. Oke, tali serut yang pertama selesai kita masukkan. Lanjut tali serut yang kedua kita masukkan dari bagian atau dari arah kiri tasnya. Untuk cara masukkannya sama seperti tali serut yang pertama ya, kita selang-seling dari arah luar dan dalam tas. Oke, selesaikan hingga ke akhir putaran ya untuk tali serutnya. Untuk mempermanis, di sini saya akan tambahkan aksesoris ya di bagian ujung tali serut. Masukkan menggunakan jarum tapestri, kemudian ikat bagian ujungnya. Untuk tas serut ini saya juga membuat tali selempangnya ya. Untuk cara membuat tali selempang seperti ini sudah ada di video saya sebelumnya. Linknya sudah saya cantumkan di bagian deskripsi. Terakhir tinggal kaitkan saja tali selempang ke bagian tas ya. Tidak perlu dijahit karena ini saya menggunakan ring udang. Oke, tas rajut serut yang simple dan sangat cantik sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa bantu klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Sampai jumpa dan selamat mencoba.